Dan oleh karena itu, di dalam sekte tersebut memperbolehkan para anggotanya untuk saling berhubungan seks atau berhubungan badan. Guna apa? Guna sebagai bukti kasih Tuhan kepada para umatnya. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Agnes, yang akan mengajak kalian nih untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga penuh dengan teori konspirasi. And yap, di video aku hari ini aku akan ngasih tahu ke kalian mengenai beberapa sekte-sekte aliran sesat dan menyeramkan yang ada di Indonesia. Seperti biasa nih, sebelum kita lanjut, aku ingetin ke kalian untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Oke, mungkin beberapa dari kalian yang lagi nonton udah pada tahu tuh mengenai beberapa sekte-sekte atau pengertian sekte aliran sesat. Atau mungkin juga ada yang belum tahu apa itu sekte. Nah, di sini aku akan jelasin sedikit mengenai sekte, yang dimana sekte merupakan pandangan atau doktrin teori keagamaan yang sedikit menyimpang dan juga memisahkan dirinya dari sistem keagamaan yang sudah tertata rapi. Nah, misi dari sekte-sekte atau komunitas itu sendiri dibuat itu guna apa? Untuk mengumpulkan dan memengaruhi banyak orang untuk segera bergabung di sekte-sekte yang ada. Dan ternyata nih, nggak sedikit juga ada beberapa orang yang ingin masuk atau mengikuti sekte-sekte aliran sesat tersebut. Dan ya, tanpa basa-basi lagi, aku akan spill ke kalian mengenai beberapa sekte-sekte yang ada di Indonesia. Yang pertama, Children of God atau anak-anak Tuhan. Nah, sekte satu ini muncul pertama kali di Amerika Serikat oleh David Byrd, yang dimana ia mengaku sebagai nabi. Nah, meskipun si David ini lahir atau hidup di Amerika Serikat, ternyata sekte satu ini sudah sampai ke Indonesia, bahkan menyebar di beberapa kota seperti contohnya kota Jakarta dan juga Bandung. Nah, di dalam komunitas tersebut meyakini bahwasannya Tuhan Yesus itu adalah hasil hubungan antara Tuhan Allah dan juga Bunda Maria. Dan oleh karena itu, di dalam sekte tersebut memperbolehkan para anggotanya untuk saling berhubungan seks atau berhubungan badan. Guna apa? Guna sebagai bukti kasih Tuhan kepada para umatnya. Ya, walaupun sih ya, salah satu sekte ini sudah dibubarkan sejak lama, ternyata nih diketahui pada masa itu banyak sekali pengikut yang mengikuti sekte aliran sesat satu ini, dan bisa dihitung ya, jumlahnya itu puluhan ribu, dan sebagian jumlah pengikutnya adalah para anak-anak. Sekte yang kedua, Satrio Piningit Weteng Buwono. Nah, sekte satu ini didirikan oleh Agus Imam Solihin atau alias Papinia, yang ia nih mengaku pada tahun sekitar 2005 hingga 2006, ia nih mengaku bahwasannya dia ini adalah keturunan Tuhan. Dan menurut beberapa pengakuan para sumber, bahwasannya Agus ini mengaku bahwasannya dia ini adalah sebagai Imam Mahdi yang mengajarkan kepada para pengikutnya untuk dilarang sholat, dilarang berpuasa, dan juga diperbolehkan atau bahkan diwajibkan untuk berhubungan seks dengan pasangannya, dan bersamaan juga dengan anggota-anggota yang lainnya di dalam satu ruangan. Nah, selain itu, dirinya nih juga mengklaim bahwasannya dia ini adalah keturunan dari Bapak I.R. Soekarno. Nah, karena diketahui bahwasannya ajarannya ini dianggap meresahkan banyak orang dan dianggap menyimpang sangat jauh, akhirnya dia ini ditangkaplah. Namun sayangnya pada saat itu dia ini berusaha melarikan diri. Namun secara tiba-tiba pada tahun 2009 dia memutuskan untuk menyerahkan diri. Dan pada saat itu ia disidang dan ia dijatuhi hukuman penjara selama kurang lebih 2 tahun. Sekte yang terakhir, Kerajaan Ubur-Ubur. Nah, sekte satu ini
didirikan pada tahun 2018, yakni didirikan oleh sepasang suami istri yang bernama Rudy dan juga Aisyah, yang dikenal sebagai muslim dan juga muslimah, yang walaupun ya mereka ini bisa dikatakan tuh kayak gak pernah terlihat sama sekali aktif dalam kegiatan keagamaan atau bahkan terlibat sholat di masjid atau bahkan di musola sekitar rumahnya. Nah, buat kalian nih yang nanya pengikutnya itu dari daerah mana, rata-rata para pengikutnya ini antara warga Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Dan menurut keterangan para pengikut sekte ini, pengikut sekte kerajaan ubur-ubur ini, itu Aisyah ini mengaku bahwasannya dia merupakan titisan Nyai Roro Kidul yang mengakui adanya Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nih, Aisyah ini menyatakan bahwasannya Allah ini memiliki makam yang menyerupai petilasan, dan gak cuman sampai di situ aja. Aisyah ini juga mengklaim bahwasannya Nabi Muhammad itu berjenis kelamin perempuan. Nah, ternyata nih ya, gak cuman sampai di situ aja, ia juga mengklaim bahwasannya alasan setiap orang nih pergi menunaikan haji dan mencium Hajar Aswad itu semata-mata karena Hajar Aswad menyerupai alat vital perempuan. Dan ada pun nih dugaan sementara kenapa kerajaan ubur-ubur ini bisa dibentuk komunitasnya, ya karena salah satu faktor utamanya adalah tujuan faktor ekonomi. Jadi karena banyak pengikutnya ya kan, akhirnya banyak pemasukan tuh. Akhirnya mereka ini memperoleh uang dan mengumpulkan uang-uang yang ada dan dimasukkan ke dalam bank-bank yang berbeda-beda. Bahkan ya hebatnya lagi nih salah satu sekte aliran sesat ini nih uang-uangnya dikumpulkan, dimasukkan itu di bank-bank yang berbeda ini, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi kayak bisa dikatakan gak cuma di dalam negeri atau di Indonesia aja, tetapi dia nih juga menghasilkan ini melalui luar negeri juga. Oke teman-teman, itu tadi sekian pembahasan dari aku mengenai beberapa sekte-sekte aliran sesat yang ada di Indonesia. Nah, gimana nih pendapat kalian? Apakah kalian mempercaya bahwasannya komunitas-komunitas yang dibentuk oleh beberapa pihak itu merupakan sekte-sekte aliran sesat? Atau mungkin hanya sekedar komunitas sosial eksperimen yang hanya sekedar melakukan beberapa percobaan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan atau memperoleh semacam daya tarik sendiri? Kalian bisa dong komen ke aku bagaimana pendapat kalian. Dan juga, apakah kalian juga tertarik dengan video pembahasan aku satu ini? Dan menginginkan part selanjutnya, kalian juga bisa komen di bawah.